Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzila Zakia Aini dengan NIM 2219-1080-1026 dari Prodi Teknik Perminyakan dari kelas Pancasila 26. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Pokok-pokok pembahasan yang sudah kita bahas di mata kuliah Pendidikan Pancasila ini ada 7. Yang pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila, yang kedua merupakan Pancasila dalam arus belajar perjuangan bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat Pancasila menjadi ideologi negara, yang kelima Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam Pancasila menjadi sistem etika, dan Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Pengantar pendidikan Pancasila adalah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang penting dipelajari untuk mencegah pemuda ke jalan yang tidak benar. Pancasila ada untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dari pendidikan Pancasila ini adalah untuk mengembangkan karakter serta kemampuan dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Urgensinya yaitu memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga dapat mencegah terpengaruh dari paham-paham asing yang dapat melalaikan nilai Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila dalam arus belajar perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam arus belajar perjuangan bangsa Indonesia ini terdapat 5 hal, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa bangsa, serta sebagai perjanjian luhur. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi umumnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sumber segala hukum, sebagai perjanjian luhur, dan sebagai falsafah. Fungsinya adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai Pancasila yang terkandung menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat dalam bertindak atau dalam mengambil keputusan. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan suatu pandangan hidup yang merupakan cara untuk menafsirkan realitas dan mengutamakan nilai kehidupan sosial, politik, dan budaya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu merupakan kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis. Ideologi terdapat 2, yaitu tertutup dan terbuka. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Intinya yaitu Tuhan yaitu sebagai kausa prima, manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, satu yaitu kesatuan, rakyat yang merupakan unsur mutlak negara, dan adil yang memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika, yang berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting karena pluralitas nilai yang berkembang menimbulkan perubahan cara pandang. Dampak negatif berkembangnya ITE di lingkungan membahayakan eksistensi hidup manusia akan datang. Kelima, Pancasila merupakan pegangan dan pandangan dalam IPTEK. Pancasila penting dalam IPTEK, namun harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.